selamat datang di Open Sambat edisi spesial liburan. Oke, kenalan dulu, aku Hanif Mahmudah dari staf penjagaan PSDM Himafi. Oke, kali ini aku dibersamai oleh keempat PHPI kita. Penasaran siapa aja? Langsung aja, silahkan perkenalan. Hai, aku Widi dari Edukasi. Hai, aku Heni dari Subdepartemen Sosial. Halo, aku Heni atau Henai dari Sekretaris 2. Halo, aku Panji Kusuma dari Departemen Humas. Oke, apa kabar nih mas mbak semuanya? Kabar baik? Baik-baik. Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Mahmudah gimana kabarnya? Mantap sekali. Aku luar biasa baik juga. Dan mantap banget sih ini pecah ya semangat dari PHPI kita nih. Yeay. Tapi ini bicara fakta nih ya, bicara fakta. Kalau kita nih udah 4 bulan lebih kan ya nih di rumah aja gitu kan. Terus mayoritas kegiatan juga dilakuin di rumah. Terus yang biasanya tuh kita sibuk kesana kemari, tapi sekarang apa-apa cuma dilakuin di depan layar. Sampai ada nih yang ngirim sambatan ke platform Open Sambat, bilang gini, capek banget di rumah gitu-gitu aja, capek banget, capek yang bukan fisik sih, iyalah mau ngapain nih pas lockdown. Terus ada juga nih yang mirip-mirip gitu, udah bosen banget di rumah terus, ngerasa asing, kalau mau ngumpul rame-rame. Sambatannya relate banget sih ya. Gimana nih menurut mas mbak semua? Gimana ya? Monggo coba, kayaknya Widi nih bisa nih nomor 1. Kasih pendapatnya dulu. Monggo Widi, silahkan. Oke, kan kalau bosen tuh ya wajar sih. Mungkin sebagian besar di sini juga ngerasa bosen, jadi jangan khawatir banyak temennya. Nah, kalau buat ngilangin kebosanan tuh ya kembali ke diri masing-masing lah ya. Kayak misal kalau Panji, coba Panji, gimana cara ngilangin kebosanan di? Kalau aku sih gimana ya, jujur kalau semisal lagi bosen ntar aku bisa kayak nyari aktivitas apa kayak gitu di rumah, kayak nyapu kamar, bersihin kamar, atau nyuci baju. Pokoknya cari hal-hal yang produktif, meskipun itu kecil-kecil tapi paling nggak bisa mengatasi kebosanan gitu kalau menurutku sih. Kalau Heni gimana Heni? Mantap banget. Kalau aku sih jujur ya, aku punya kegiatan fandom fun girly gitu kayak hobi. Nah itu bisa kita melakukan hobi apa gitu biar nggak gabut aja di rumah, membahagiakan diri sendiri lah. Kalau Hena gimana? Oke. Setuju sih aku. Aku kadang kayak lihat video-video di YouTube buat kayak lihat tentang belajar juga sih dikit-dikit tentang kebudayaan negara lain gitu. Gila, mantap. Mantap banget sih ini. Panutan. Terus juga bisa sih kayak misal kalau teman-teman mau biar badan juga sehat, workout dikit 30-an menitan lah. Itu nanti. Oh iya benar. Produktif sekali Heni ini ya, Hena itu. Oh iya, kemarin aku dengar Widi katanya Banget. Widi katanya berkebun ya? Apa? Wes. Katanya Widi berkebun kemarin. Mas Idi berkebun ya? Iya, ya bantu-bantu fungsinya apa? Tanam gitu. Bantu orang tua. Ya pasti tuh sedikit efektif. Bahkan efektif banget ya buat ngilangin kebosanan kita di rumah. Tapi ngomong-ngomong tadi nih, yang ngerasa asing kalau ngumpul rame-rame, mungkin karena udah terlalu sering diisolasi, terlalu sering sendiri, kayak mau berame-rame lagi tuh kayak asing gitu. Menurut Mas Mbak gimana nih? Mas Panji mungkin nih yang sering ke kafe kan ya? Waduh. Kalau menurutku gimana ya? Kalau tentang kayak gitu tuh kembali ke pribadi masing-masing sih kan. Ada orang yang punya kepribadian introvert, ada yang ekstrovert. Nah, kalau memang dari dirinya sendiri dia introvert ya kalau mau gabung ke keramaian emang kayak gitu rasanya. Tapi kalau dia misal dari ekstrovert tiba-tiba kayak gitu, mungkin cuman
gara-gara terlalu lama di lockdown itu. Terlalu lama ngadep layar jadi kayak gitu. Keluarlah nggak apa-apa. Oh. Tapi jangan lupa tetap patuhi protokol. Itu sih yang menurutku loh. Oke. Mbak Henai gimana nih Mbak Henai? Kalau aku sendiri ya, aku mungkin kayak kurang tahu. Aku sendiri juga belum keluar rumah yang jauh, yang kayak buat kayak gitu. Cuma buat beli gitu. Mungkin emang kembali ke diri pribadi masing-masing sih, kayak ya diusahakan juga tetap berhubungan baik dengan teman-teman, baik itu chat gitu mungkin bisa gitu. Oke. Mas Widi, ada tambahan gak nih? Itu terserah sih, maksudnya kalau emang butuh buat keluar, butuh buat ke tempat ramai ya dicoba dengan tetap jaga diri. Tapi kalau misalkan nggak butuh ya nggak apa-apa. Misalkan emang asing di keramaian terus maunya nyendiri di rumah juga nggak apa-apa tuh. Yang penting tetap berkabar sama orang-orang, kan bisa berkabar lewat chat dan sebagainya gitu. Oke, Mbak Heni. Aku afirmasi mereka bertiga aja. Oke, siap. Oke. Oke, Mantap, jadi mantap. gitu ya teman-teman tadi. Untuk ngilangin bosen ya kita bisa lakuin aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dan untuk yang merasa asing dalam keramaian tetap jaga komunikasi sama teman-temannya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah terus nih Mas Mbak, keadaan sekarang tuh kan nggak menentu gitu ya, terus tuh kayak susah ditebak. Terus kayaknya tuh generasi milenial tuh cenderung memiliki kekhawatiran yang menyebabkan overthinking, ditambah dengan sosial media yang dijadikan ajang membandingkan diri. Nah hal ini tuh bisa menyebabkan insecure, terus kayak membuat hidup ini tuh nggak tenang. Nah pas banget kayak sambatan yang lebih tepatnya nanyain tips. Ini dia tanya gini nih, gimana caranya nenangin hati ya Min? Oke, Mbak Henai, menurut Mbak Henai gimana nih solusinya? Pertanyaannya mantap juga ya. Tanya pada ahlinya langsung. Karena ya nggak gitu dong. Menurutku nih ya, kan emang sekarang lagi zamannya sosial media buat kayak ajang membandingkan diri. Emang banyak banget. Dan aku sendiri pun kayak merasa kayak gitu loh. Kalau dari aku sendiri ya caranya, bukan caranya sih. Kalau dari aku sendiri, buat cara mengatasinya itu kayak ya belajar buat kita biar bisa lebih maju lagi, terus biar bisa lebih sukses lagi. Soalnya nggak ada kata terlambat dalam belajar kan ya. Mantap. Kalau buat tenangin hati yang kayak resah banget gitu, aku biasanya sih lebih mendekatkan diri sama yang punya hidup aja. Subhanallah. Oke, Ya Allah. kalau Mas Widi gimana nih Mas Widi? Kan kalau tiap orang mesti beda-beda gitu ya cara nanya. Ada yang dia harus komunikasi sama orang lain atau mungkin cerita ke orang lain. Ada yang mungkin religius terus harus mendekatkan diri pada Tuhan. Ada yang dengerin lagu, ada yang tidur. Kalau aku sendiri biasanya tidur malah. Jadi kalau hatinya nggak tenang gitu, udah tidur aja gitu. Nah kalau selain itu apa ya? Ya itu kembali ke diri masing-masing aja dulu. Kalau aku kayak tadi tidur, terus ngapain nonton video dan lain sebagainya gitu. Mbak Heni gimana? Kalau aku kan tadi curhatnya dari sosial media ya. Kalau aku cut semua aja yang sosial medianya, kamu off seharian gitu, kamu menggunakan seharian waktu itu buat ngapain, kayak baca buku atau sama keluarga gitu. Jadi kamu nggak keinget apa yang ada di sosial media gitu loh. Aku gitu aja sih, sama tidur.
Mamang tidur itu baik. Oke, Mbak Heni mantap. Mas Panji nih, gimana Mas Panji? Aku setuju sih sama Heni. Kita bisa kayak apa sih namanya, matiin HP, kita taruh jauh-jauh lah HP dari diri kita, maksudnya udah nggak usah dibuka lagi. Tapi secara aku pribadi naik gunung, nggak piknik, udah itu paling jos buat nenangin hati. Asik. Oke, kalau gitu. Jadi caranya tuh masing-masing ya, tergantung kitanya, tergantung setiap manusianya gitu. Gantung pribadi masing-masing. Oh iya, mantep banget. Oke, kita lanjut aja nih ya. Wah, ada nih puisi sendu gitu. Woi, Gila. Mantap. Coba bacain. Ketika berbicara tak lagi berarti, diam dianggap orang mati, pergi pun tiada tempat untuk henti. Gimana nih Mas Panji? loh itu kenapa sendernya tuh kenapa? Sinilah duduk cerita sama Mas Panji. Krokodil. Yalah, Ya Allah. gimana aku Apa? nunggu komentar teman-teman dulu aja nih, gimana nih kalau dari teman-teman yang lain. Mas Widi mungkin ya? Apa ya? Mungkin kalau aku berada di kondisi kayak gitu, perlu orang untuk cerita sih, kayak misalkan temen atau apa gitu ya, nggak tahu apakah ada apa enggak, tapi nyoba nyari gitu orang yang bisa dipercaya buat cerita, buat tahu kita ada masalah apa gitu. Itu sih paling. Mbak Heni gimana Mbak Heni? Itu susah ya, soalnya yang pertama kamu ngomong sama temanmu aja udah dianggap nggak berarti. Kalau kamu diam aja dianggap mati, meskipun nggak ada tempat gitu loh. Kalau menurutku tetap balik ke diri sendiri aja sih, soalnya tetap aja di akhir waktu kita cuma punya diri sendiri gitu loh. Itu aja sih. Mantap sih. Kalau dari puisinya sih ya benar yang dikatakan ini tadi ya, kayak kita udah ngomong sama teman kita sendiri nggak dianggap, terus nggak ngomong pun juga salah, mau pergi pun juga nggak ada tempat lagi gitu loh. Menurutku juga sih mirip sama kayak yang dikatakan ini tadi. Bisa kita mulai dari mencintai diri sendiri mungkin, biar kita lebih merasa Self-love. berharga. Oke. Udah nih Mbak Henai. Langsung kita dengerin dari Udah. Mas Panji. Buset, ahlinya nggak gitu juga dong. Cuman kalau pendapatku sih gimana ya, itu dia bilang pergi pun tiada tempat untuk henti. Sebenarnya tinggal kamu, cara pemilihanmu tempatmu untuk pergi itu sih. Maksudnya pergi ini dalam artian mencari pelarian ya kan. Temenmu kan nggak mesti cuman itu aja, nanti bisa cari kayak ya bukan ya gimana ya, cari teman lain gitu loh yang istilahnya bisa sependapat, sefrekuensi gitu kan. Nanti kamu bisa sharing-sharing di situ. Jangan terlalu terpaku dengan lingkunganmu yang sekarang itu aja. Perlebar kalau istilahnya tuh dijauhin lagi ngopi, kurang adoh ngopi, makanya kamu ngopinya lebih jauh lagi biar bisa punya sudut pandang yang macam-macam tuh loh kalau ngelihat lingkunganmu tuh. Kayak gitu sih kalau dari aku. Waduh, kok jadi serius banget ini ya. Mantap sih, mantap. keren sih, Ya, keren. Apa ya? Perlu diajak ngopi sama Panji. Atau mau ngopi sama aku nggak apa-apa sini. Iya, oke. Mungkin Oke, bisa kepada PC Panji aja pengirim, ntar. kepada sender silahkan Nomor WA-nya ada di langsung. bawah ini. Ini Hubungi Mas nomor Panji. saya di sini ya, dihubungi bisa. Nomor Panji. Aduh. Kalau enggak itu bisa DM kan, cari IG-nya lebih gampang tuh. Oh iya bener banget. Underscore Panji Kusuma underscore. Panjiku cuma underscore ya. Atau di grup lain kan ada grup
kru kabinet. Ya mungkin bener ya, mungkin ada kalanya juga kita ngerasa nggak dianggap. Tapi menurut, ini aku juga ngasih pendapat ya. Menurut aku, Monggo nggak apa-apa. orang pertama Monggo. orang pertama yang harus kamu temani, harus kamu apresiasi itu ya kamu sendiri. Orang lain nggak peduli sama kamu, tapi pastikan kamu peduli sama kamu sendiri gitu. Self love sih bener kayak Mbak Henai tadi. Oke, sekarang nih ada yang kocak. Agak berbumbu bucin gitu ya. Langsung Aduh. aja. Aduh. Apa ini? Up saya. Udah lama nggak komunikasi sama doi Min. Hade, sibuk dianya. Gimana ini? Gimana ini? Siapa dulu nih? Jangan aku lah kalau ini Jangan mah dulu. saya up. Mas Panji dulu lah, Loh, kok aku dulu? yang paling berpengalaman. Kayaknya Henai mau jawab. Mbak Astagfirullahaladzim. Henai. Nah, tuh Henai aja tuh. Lebih berpengalaman tuh. Kok aku sih? Atau Tolong aku gak berpengalaman ya. Jawab nih. Dari sudut pandangku yang tidak berpengalaman ini, kalau misalnya doinya, tadi gimana pertanyaannya? Udah lama nggak Iya. komunikasi sama doi. Dianya Doinya sibuk. gitu. Oh, udah lama nggak komunikasi sama doi soalnya doinya sibuk. Iya. Mungkin. Tapi aku nggak tahu nggak tahu pastinya. Si mbaknya atau emasnya ini bisa lebih apa ya namanya? Lebih tahu kesibukan dari doinya biar lebih itu aja. Gimana sih ngomongnya? Pokoknya ya Lebih saling kayak memahami ngertiin gitu ya. kesibukan doi gitu loh. Lebih memahami. Gitu sih. Oke, ngertiin kesibukan doi. Kalau dari Mas Widi gimana Mas Widi? apa? Apa ya? Dikomunikasiin. Kan yang penting tuh komunikasi lah ya. Nggak tahu. Aku juga nggak ngerasain, jadi nggak tahu harusnya jawabnya gimana. Cuma kalau aku bayangin ada di posisi kayak gitu ya dikomunikasiin, tanya kayak kan di tengah kesibukan tuh mesti ada waktu kosong kan ya, kayak disamain kapan sama-sama kosong gitu bisa ngobrol atau ngapain. Syukur-syukur kalau dianya sibuk dan butuh dibantu tuh bisa bantu kalau bisa lo ya. Kalau barangkali kayak bantuin aku ngerjain soal tuh, oke siap gitu lah kan barangkali. Jadi Astaga. itu sih intinya, apa kayak ya dikomunikasiin, nyari waktu kosongnya kapan, sama kalau misalkan syukur-syukur malah bisa bantu gitu loh. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa kan, yang penting tetap sedia jadi tempat cerita, jadi tempat ngapa-ngapain gitu lah. Begitu. Oke. Dari Mbak Heni nih, gimana Mbak Heni? Kalau menurutku sih ya sama kayak Widi ya, komunikasi nomor satu. Kamu hubungi dulu aja, kalau dia emang nggak ngebales, jangan kamu spam. Mungkin dia butuh waktu sebentar gitu, baru kamu menghubungi lagi. Kalau dia udah siap kan dia pasti bales, mungkin dia emang sibuk. Oke. Dari Master nih, Master Panji gimana nih? Master apaan? Ayo sebutkan Kalau menurutku ya, Master Panji. ini si sender ini aku nggak tahu cewek apa cowok, tapi si sender pastilah punya duniamu sendiri, dan doimu pun juga pasti punya dunianya sendiri. Jadi nggak boleh terlalu apa ya istilahnya, jangan menitik beratkan pada dunia itu milik kita berdua. Kalian tuh masing-masing punya dunia sendiri-sendiri. Ya komunikasi, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu apa istilahnya ngobrol yang nggak penting tuh ya. Sesekali perlu, tapi jangan keseringan juga. Ngobrol tuh yang penting apa ya istilahnya, bentar nggak apa-apa, yang penting berkualitas, kayak gitu sih. Mesti kalau kamu bisa mempertahankan kayak gitu, ntar
insya Allah akhirnya bakal indah. Waduh, Ya Allah, sok-sokan banget sih. Master beneran ini mah. Master. Aduh. Astaga, malu udah aku. menerima banyak pelajaran. Berarti kuncinya tuh itu tadi ya, rangkumannya dari yang dibicarain kakak-kakak ini kan saling ngertiin aja gitu ya. Dan mungkin Ya benar sekali. jangan menitik beratkan, dunia ini milik kalian berdua, asik. Dan cari kesibukan juga perlu nggak sih, kayak ya sender perlu juga cari kesibukan biar nggak Nggak terfokuskan terlalu mikirin. gitu. Nah, benar. benar banget. Itu juga nggak apa-apa. Wah, Jangan Kalau sampai mau- toxic relationship. Ini kalau kalian ada yang nyari kesibukan bisa saya. Nanti kalau mau Oke. Endorse. Mau Dikasih dikasih soal apa? sama Widi. Ya, Kasih ini soal. nomornya Mas Widi di bawah ini ya teman-teman. mantap. Bagus. Atau follow IG-nya lebih Oke gampang. deh. Ya, IG-nya. Itu Apa, juga Mas nggak apa-apa. Widi? Email juga nggak apa-apa. Oke. Itu di bawah Oke. ini. Email juga nggak apa-apa. Link it. Sekarang nih Mas Panji ini lagi di mana sih? Aku kebetulan sekarang lagi di Jogja kota nih. Itu kalau rumahnya Mas Panji daerah mana tuh? Kalau rumahku sih di Bantul kalau tahu. Oke. Sekarang Mbak Heni rumahnya di mana nih? Rumahku di Sleman, pojok paling barat, minggir hampir Kulon Progo. Oh, minggir. Sama kayak namanya ya, minggir. Namanya saya banget. Bener. Terus kalau Mbak Henai gimana? Aku sama juga sama Heni. Di minggir Mikirnya juga. lama. Nama mirip, rumahnya deket ya kan? Heni ikut aku. Oh iya. Yang lahir dulu siapa? Yang lahir dulu Panji. Aduh. Mas Widi di mana nih? Aku di rumah. Iya, di mana tuh rumahnya? Jadi rumahku itu ada di Kendal, sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Kalau yang nggak tahu di peta Oke. bisa ngomong itu Semarang. Jadi dekat sama Semarang, sebelah. Oh, iya. Baru tahu Kan, aku kan, kalau mesti ada dekat yang- Semarang gitu. Nggak apa. Jangan Emang bisa. tidak terlalu terkenal. Oke. Tapi enggak, aku Tapi ngerti berarti Kendalnya, mayo- tapi enggak tahu daerahnya sih. Hmm. Oke. Mayoritas di sini kan orang Jogja nih ya. Nih ada nih yang sambatan terakhir nih bilang Jogja panas banget. Setuju nggak kalian? Jogja panas Kapan banget. dulu nih? Ketawain Ini aja. kapan dulu? dulu? Ini sambatannya baru kemarin. Kalau akhir-akhir ini sih Kalau siang emang panas sih. Tapi kalau malam, selimut 2 aja tembus, boy. Ini Dingin enggak banget. sih? Emang kayak mataharinya tuh panas tapi anginnya tuh angin dingin gitu nggak sih? Oh sih kalau menurutku. ya anginnya dingin banget. Di sini Apalagi juga kalau dingin udah kok. masuk malam-malam tuh, Iya cuy, apalagi beberapa hari ini. Dinginan subuh itu. Dari akhir-akhir ini ini tuh malah dingin ya. puncak-puncaknya musim kemarau. Iya, PPSMB menurutku tuh. akhir-akhir ini malah Dingin dingin. banget. Kecuali siang sih. Oh, tapi berarti kalau Siang kadang panas, juga tapi anginnya masih nggak panas dingin. banget ya. Enggak Anginnya terlalu dingin. nih menurutku. Enggak sih. Beda kalau pas musim hujan tuh Kalau- siang bener-bener panasnya aneh tuh loh. Sumuk. Sumuk kalau Oh. Oke, kalau Mas Widi Kalau- gimana nih? Di Kendal panas atau dingin sih, Mas? Kalau aslinya kan Kendal tuh pantai ya, jadi dekat Semarang kan sama-sama pantai, jadi aslinya panas. Nah, cuma kalau akhir-akhir ini dibandingkan dengan biasanya emang lebih dingin. Jadi ya panas sih, Jadi cuma sekarang kayak cuma lebih nggak dingin panas. gitu ya? Cuma nggak panas-panas banget sekarang, lebih dingin dulu. Apalagi kalau pagi. Oke deh.
Mantap banget. Jadi itu ya, Sender, tergantung kamu di Jogja daerah mana, dan ya mungkin kamu cuma pengen sambat doang ya, kayak Jogja panas banget ya nggak apa-apa, ini jawaban dari kita. Kalau agak nyeleneh nggak apa-apa lah ya. Maaf Tapi ya. kalau kepanasan bisa main ke Turi. Di Turi siang-siang gini masih dingin. Masih dingin Ya, ini, udah dingin. Nggak Turi. sih? Itu kayaknya bakal bikin sampai kapanpun nggak sih, kali orang apalagi. Buset. Kaliurang lebih itu mah. Boleh menang. Makanya Nah, udah nih kan. Udah semua kan. Kira-kira nih ada closing statement nih dari Mbak Mas semua. Widi pasti ada. Oke, silahkan Wah. Mas Widi. kok saya apa ya, jangan lupa untuk tetap hidup ya, penting itu, jangan lupa buat itu. Waduh. Jangan lupa lanjut ke Mbak Henai. Apa ya, mungkin buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan pasti, terus jangan lupa semangat terus di fisika. Semangat juga. Lanjut nih Mbak Heni. Juga. Tetap semangat, terus berjuang. Apa lanjutannya? Tetap semangat terus berjuang demi, tetap semangat terus berjuang. Dan demi bangsa. Jangan lupa bahagia ya, guys. Indonesia. Wes. Oke, jangan lupa bahagia. Oke, Mas Panji nih, gimana closing statementnya? Kenapa aku bingung kenapa selalu dikasih keterbelakangan sendiri, kayak jadi kesannya tuh kayak yang paling bisa jawab gitu, padahal aku jawabnya salah-salah nih. Itu Jangan perasaanmu lupa aja, jaga Mas. kesehatan. Ya kalau dari aku, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bernapas, jangan lupa makan. Overthinking tuh butuh tenaga. Oke. Semangat. Mantap. Kaum overthinking merapat makannya. Ya Allah. Sip. Kalau gitu ya, semua sambatannya udah kejawab semua. Yeay. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Yeay. Widi, Mbak Heni, Mbak Henai, dan Mas Panji. Makasih banget udah mau menyempatkan membersamai kami penjagaan dalam Open Sambat kali ini. Sama-sama. Tentu semakin banyak sudut pandang akan semakin menyadarkan kita akan keberagaman di sekitar kita. Aku Hanif Mahmuda dari penjagaan, dan juga Mas Widi, Mas Panji, Mbak Heni, Mbak Henai pamit undur diri. Sampai jumpa di Sampai jumpa di Open Sambat Open Sambat selanjutnya. selanjutnya.